Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah mendapatkan kesaksian yang luar biasa tadi dari Ibu Evi dan juga dari Ibu Yanti. Sungguh satu hal yang luar biasa. Bukan saja pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat, tetapi juga masalah yang dialaminya begitu luar biasa, begitu dahsyat. Seringkali kalau orang yang tidak benar-benar mengalami, kadang-kadang ya bisa merasakan juga sedikit, tetapi tidak benar-benar bisa merasakannya. Tapi kalau sudah mengalaminya betul-betul, barulah di sana bisa merasakan luar biasa masalah ini, luar biasa persoalan ini. Apa yang dialami oleh Ibu Evi tadi, itu sungguh hal yang luar biasa, yang dahsyat. Dan ini sudah merupakan pengalaman hidup yang kalau menurut saya sangat mahal. Bukan mahal di bidang uangnya, tapi mahal di bidang nilai dari pengalaman itu sendiri. Beberapa minggu ini kita sedang membahas kisah tentang Ayub. Ayub ini adalah seorang konglomerat. Rumah tangganya bahagia, hidupnya sehat, tidak ada masalah apa-apa dalam kehidupannya. Dia adalah juga orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Tapi pada suatu hari, seluruh hartanya habis dirampas oleh orang Sheba dan orang Kasdim. Sebagian hartanya juga terbakar sehingga dia betul-betul jatuh miskin. Bersamaan dengan waktu itu, dalam waktu yang sama, anak-anaknya semua meninggal dunia sekaligus ketika mereka sedang berpesta di suatu tempat. Dan tempat itu ambruk, roboh, anak-anaknya meninggal semua. Dan Ayub pun mengalami penyakit yang aneh, dari semua penyakit ini termasuk penyakit yang aneh, yaitu tubuhnya itu mengalami barah atau semacam luka begitu, dari ujung kaki sampai dengan kepala. Jadi Ayub ini benar-benar jatuh di dalam kondisi yang sangat buruk. Kita bisa bayangkan Ayub ini mungkin baunya juga sudah tidak enak lagi karena darah dan luka yang ada di tubuhnya. Dan istrinya yang seharusnya bisa mendukung dan memberi semangat kepada Ayub, justru pada waktu itu membuat Ayub benar-benar merasa ditinggalkan oleh istrinya ini. Karena istrinya ini malah menyuruh Ayub untuk menyumpahi Tuhan. Ayub punya sahabat. 3 orang sahabatnya Ayub ini datang dengan penuh kasih. Sahabat itu lebih dari teman biasa. Sahabat ini bisa merasakan bahkan mereka selama 1 minggu tidak bisa bicara apa-apa. Melihat penderitaannya Ayub yang luar biasa. Kalau tadi kita dengar kesaksian Ibu Evi dalam penyakitnya, kanker yang ganas ini, menghantam juga masalah keuangan. Itu baru satu penyakit menghantam keuangan. Bayangkan apa yang dialami oleh Ayub. Itu sungguh luar biasa. Itu sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan apapun juga oleh Ayub. Ketiga orang sahabat Ayub ini datang kepada Ayub. Tetapi ketiga sahabat Ayub yang punya niat yang baik datang kepada Ayub ini, justru membuat sesuatu hal yang buruk bagi Ayub. Elifas membuat Ayub merasa bahwa penderitaan Ayub itu karena kesalahannya Ayub. Karena ketidakjujuran. Mungkin ada juga orang-orang yang mengatakan bahwa Anda itu mengalami penyakit seperti ini, Anda mengalami kondisi sial seperti ini karena Anda punya dosa. Orang itu berlagak menjadi Tuhan yang bisa menentukan seseorang itu punya dosa sehingga mendapat hukuman Allah. Itu yang dilakukan oleh Elifas, sahabat Ayub. Sahabat Ayub tidak punya niatan jelek. Tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan kepada Ayub sehingga apa yang dikatakan kepada Ayub ini merupakan justru memojokkan Ayub. Itu Elifas. Berikutnya adalah sahabat Ayub, Bildad. Bildad ini membuat Ayub merasa tidak diperdulikan oleh Allah. Doa-doanya Ayub seolah-olah tidak didengar oleh Allah. Akibatnya Ayub malah mempersalahkan Allah. Seolah-olah semua kejadian ini, peristiwa ini semuanya terjadi karena kesalahan Allah. Kondisi rohani Ayub benar-benar rusak oleh Elifas, oleh Bildad, dan oleh
sahabat Ayub yang ketiga, Sofar. Sofar ini membuat Ayub merasa tidak akan pernah mengalami pembaruan dari Allah. Orang yang mengalami masalah, apalagi seperti tadi, penyakit kanker yang luar biasa. Saya rasa ketika ditimpa kanker dan dinyatakan bahwa ini ganas, kankernya aktif, kankernya ini luar biasa, maka harapannya sudah hilang. Nyawanya belum hilang, tapi harapannya hilang. Jadi ada dua penyakit di sana. Satu penyakit kankernya dan satu lagi penyakit di dalam pikirannya. Karena seolah-olah harapannya sudah tidak ada. Sofar ini justru membuat Ayub merasa tidak akan mengalami pembaruan dari Allah. Sehingga Sofar tidak membuat Ayub justru semakin kuat, tetapi makin merasa kehilangan pengharapan. Hati-hati. Sekali lagi saya ingatkan, ketiga orang ini, Elifas, Bildad, dan Sofar, bukan musuhnya Ayub, tapi sahabatnya Ayub. Datang kepada Ayub untuk berniat positif, berniat baik. Tapi kadang-kadang pertolongan yang dilakukan oleh manusia bukannya malah menolong, tapi malah justru memperparah keadaan. Itu sebabnya kita tidak bisa bersandar kepada manusia, bergantung pada manusia. Akhirnya pandangan dan sikap Ayub yang salah terhadap Allah itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita baca dulu ayatnya, Ayub 38. Ayub 38 ayat 1 sampai 3. Sekarang pembicaraan Allah kepada Ayub. Yang lalu-lalu sudah saya bawakan khotbah pembicaraan atau perkataan dari ketiga sahabat Ayub ini. Ini sahabat Ayub yang keempat, yaitu siapa? Allah. Allah adalah sahabat Ayub yang keempat. Dan kita lihat bagaimana perkataan Allah kepada Ayub. Ayub 38 ayat 1 sampai 3. Ayub 38 ayat 1 sampai dengan 3. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Kalau dikatakan di sini pada ayat 1, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Ini gambaran bahwa kondisi suasana yang ada pada waktu itu adalah sebuah suasana teguran. Tuhan tidak berbisik melalui angin sepoi-sepoi. Tuhan berbicara di dalam badai. Menunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan katakan di sana, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan. Atau dalam bahasa Inggris, New International Version mengatakan, who is this that darkens my counsel with words without knowledge. Siapa yang menggelapkan my counsel, kata Tuhan. Jadi nasihat-nasihat Tuhan, perkataan Tuhan digelapkan dengan kata-kata without knowledge. Perkataan yang tidak punya pengetahuan sama sekali. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Ayub ini merupakan jawaban Tuhan atas semua reaksi Ayub kepada Elifas, Bildad, dan Sofar. Bahwasanya Elifas, Bildad, dan Sofar itu salah kepada Ayub, nasihatnya itu keliru, perkataannya keliru, itu urusan ketiga sahabat ini. Dan Tuhan juga menegur ketiga sahabat ini. Tapi reaksi Ayub atas perkataan Elifas, Bildad, dan Sofar, itu yang harus Ayub pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan sembarangan menilai Tuhan. Siapakah dikatakan di sini? Siapakah dia yang menggelapkan keputusannya Tuhan itu? Atau nasihatnya Tuhan? Keputusan Tuhan ini sebetulnya di dalam New International Version dikatakan sebagai counsel, sebagai nasihat Tuhan, sebagai apa yang disarankan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan Ayub mengalami kondisi buruk ini hanya untuk menyiksa Ayub, tidak. Tapi ada tujuan Tuhan yang positif di sana. Tapi ada yang menggelapkan dengan perkataan yang tidak berpengetahuan. Itu perkataannya Ayub. Ayub tidak berpengetahuan sehingga mengatakan hal-hal yang negatif tentang Tuhan. Pengetahuan manusia itu sangat terbatas. Sehingga manusia tidak patut untuk mengomentari atau menilai
nasihat, saran dari Tuhan. Tidak patut kita menilai keputusan Tuhan. Pengetahuan kita ini terbatas. Apa yang kita pandang baik, apa yang kita pandang buruk berdasarkan pengetahuan kita yang terbatas. Sehingga ketika kita mengalami musibah, mengalami masalah, mengalami persoalan dalam hidup kita, entah kesehatan, entah persoalan ekonomi, keuangan, mungkin juga persoalan rumah tangga. Selalu kita katakan, mengapa Tuhan ini kok terjadi pada hidup saya? Bukankah saya orang yang rajin ke gereja, saya rajin melayani, saya rajin memberi persembahan, saya tidak pernah lupa berdoa dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Penilaian kita ini terbatas karena pengetahuan kita terbatas. Tidak patut kita memberi komentar atau menilai nasihat atau saran Tuhan dalam bentuk apapun juga. Saya ajak kita membuka Yesaya 55, bandingkan dengan ini. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kalau Tuhan mau menghentikan nyawa siapapun, nyawa saudara ataupun nyawa saya, setiap saat bisa. Dengan berbagai macam cara bisa. Entah tiba-tiba kita meninggal dunia ketika tidak ada penyakit apa-apa, orang katakan begitu padahal sebetulnya serangan jantung, bisa. Atau kecelakaan yang tragis, bisa. Atau macam-macam hal, cara macam-macam hal yang membuat kita berhenti nyawa kita sampai di sana. Tapi kalau Tuhan belum menghentikan nyawa kita, berarti ada satu rancangan Tuhan yang belum terjadi, belum selesai, belum sempurna dalam hidup saudara dan saya. Ayub ini apa sih yang tersisa? Udah gak punya apa-apa Ayub. Kalau Ayub disuruh milih, kamu lebih baik hidup atau lebih baik mati, pilih yang mana gitu. Ya mati aja lah, lebih baik. Sebab apa lagi yang dia punya? Dia nggak punya apa-apa, bahkan menurut pengertiannya dia, Tuhan pun tidak akan menolong dia. Sehingga dia pun tidak punya pengharapan, dia tidak punya masa depan. Hari ini nggak punya, hari kemarin sudah hilang. Masa depan pun tidak ada harapan. Jadi mau apa lagi? Ayub pilihannya pasti mati aja dah. Mati lebih nyaman dibandingkan dengan hidup. Tapi kalau Tuhan sampai pada hari ini memberikan umur yang panjang pada saudara, walaupun mungkin saudara punya masalah, masalah penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah apapun juga, percayalah ada rancangan Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara yang sedang Tuhan genapi, sedang diproses oleh Tuhan. Itu adalah hal yang luar biasa yang Tuhan mau beritahukan kepada saudara dan saya. Keputusasaan seringkali berusaha untuk menjebak kita, menjerat kita, menjatuhkan kita. Tapi ingat, saudara masih hidup. Bukankah saudara masih hidup? Bukankah saudara masih berada di dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa? Pak Subur yang mengalami juga penyakit yang tidak jauh berbeda dengan Ibu Evi. Itu pernah mengkhawatirkan sama dengan Ibu Evi. Mengkhawatirkan tentang anaknya. Pak Subur ini adalah ayah yang sayang pada anaknya. Pak Andri gimana ini nanti kalau seandainya saya mengalami gini. Saya bilang kepada Pak Subur, saya bukan Tuhan. Tapi tidak akan Tuhan panggil kamu pulang hari-hari ini sebelum anakmu dewasa. Saya bukan Tuhan, tapi saya tahu Tuhan tidak punya rencana yang jahat untuk kamu maupun untuk anakmu. Jadi sekarang bertahanlah. Kondisinya kadang-kadang prestasinya baik, gitu. Prestasi di dalam kondisi kesehatannya kadang-kadang memburuk. Tapi saya katakan gak usah khawatir. Penyakit yang kamu alami ini tidak akan mampu membuat kamu berhenti dari hidupmu kalau Tuhan tidak izinkan. Dan Tuhan tidak akan izinkan sebab anak-anakmu masih kecil. Jangan takut. Setelah saya ngomong begitu, Pak Subur saya lihat makin hari makin gemuk. Celana yang kemarin-kemarin dipakai sudah sek, nggak bisa lagi dipakai. Luar biasa, terus sehat, seger.
Orang-orang lain, saya pernah cerita ngobrol sama Ibu Ita. Ibu Ita bilang, Pak Subur tuh katanya punya penyakit, punya masalah, kok kayak orang nggak punya masalah, kayak orang nggak punya sakit penyakit apa-apa. Itulah kemenangan dari orang beriman. Kalau kita sudah dihajar oleh masalah dan kita bodoh karena kita tidak punya iman yang teguh, maka hancurlah hidup kita. Satu perkara, kita tahu bahwa dikatakan di sini, ayat 8 mengatakan dari Yesaya 55, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancangan saudara dan saya ini tidak sempurna di dalam pengertian kita yang tidak sempurna. Jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Begitu jauh, begitu berbeda. Kenapa kita tidak serahkan diri saja kepada Tuhan? Dan menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan saya punya persoalan seperti ini. Di dalam hidup saya ini tidak mulus, tidak ideal, tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti yang dibayangkan oleh siapapun termasuk oleh saya. Inilah Tuhan. Inilah kondisi hidup saya seperti ini. Biarlah Tuhan memasukkannya di dalam jalan hidup yang sudah Tuhan rancangkan bagi kita sempurna dan baik. Tuhan itu luar biasa. Saya ajak kembali saudara ke Ayub 38. Bagaimana perkataan Tuhan sahabat Ayub ini. Ditulis di Alkitab sahabat Ayub ada 3. Tapi saya baca ada 4 sahabat Ayub. Yang keempat adalah Tuhan. Ayub 38 ayat 34 sampai dengan 38. Ayub 38 ayat 34 sampai dengan 38. Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyambung sambil berkata kepadamu, ya? Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan? Atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat? Dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan? Allah itu maha kuasa. Maha kuasa. Tidak ada manusia yang mampu menyaingi dan menandingi Allah yang kuasanya sudah terbukti di alam semesta. Kalau saudara baca ayat-ayat ini, dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan, berteriak sampai di awan-awan dengar gitu. Dulu waktu saya masih kecil, papa saya pergi ke Singapura naik pesawat. Dan saya berusaha untuk berteriak supaya papa saya dengar. Jangan lupa oleh-olehnya gitu, pesawatnya ngeng. Gitu. Itu soalnya belum pernah pergi ke luar negeri, papa saya juga belum pernah pergi ke luar negeri. Baru tahu kalau di saat itu baru tahu kalau ada negeri namanya Singapura. Jadi saya berteriak, jangan lupa tahu ngeng gitu. Mama saya bilang enggak bakal denger papa lu. Mungkin denger. Terus saya baca ayat ini, waduh iya ya. Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau sehingga turun hujan gara-gara hujan dong, panas banget di Bandung, hujan terus brus, hujan sampai banjir. Pernah saudara berbuat seperti itu? Ya jawabannya kalau kita Tuhan tanya begini pada kita jawab, ya tidak dapatlah Tuhan. Siapalah saya ini? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyambung sambil berkata kepadamu, ya? Jadi kilat itu selalu bicara, dor cukup, kurang. Dor lagi cukup, kurang. Lagi, dor cukup. Ya enggak bisa lah Tuhan. Lalu siapa menaruh hikmat dalam awan-awan atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa? Yang enggak bisa, enggak ada kecuali Tuhan. Kalau sudah lihat di sini, orang-orang lain ini ketika hujan deras luar biasa, ketika suara kilat halilintar luar biasa, hebatnya membuat orang-orang takut dan sebagainya. Harusnya saudara dan saya, anak-anak Tuhan, melihat itu semua sebagai kuasa Tuhan.
Saya ajak saudara melakukan apa yang saya lakukan. Ketika saya punya masalah, ketika saya punya persoalan dan saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya punya masalah ini Tuhan. Lalu gak berapa lama kemudian, hujan besar dan kilat bunyi, duar. Saya lihat, oh ya, Tuhan menjawab doa saya. Tuhan menjawab doa saya bukan dengan langsung mengabulkan apa yang saya minta dalam doa saya, bukan. Tapi Tuhan mau menunjukkan, aku ini maha kuasa. Apa yang kamu minta itu receh. Lihat ini kilat, lihat ini hujan badai dan sebagainya yang luar biasa yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Tidak ada seorang pun bisa menghentikan apa yang Tuhan kerjakan. Di sana saya sadar, oh ya Tuhan, saya sudah berdoa kepada Allah yang maha kuasa. Yang luar biasa yang bisa melakukan segala sesuatu di alam semesta ini. Ketika saya berdoa lagi, Tuhan punya masalah lain. Tuhan tolong saya Tuhan. Kali itu saya keluar malam hari, saya keluar ke halaman, saya lihat tidak ada hujan. Semuanya tenang, semuanya teduh. Hanya ada langit yang bersih dengan bintang-bintang yang indah di langit dan bulan yang hampir purnama. Saya lihat semua itu, iya ya. Tuhan ini ajaib, Tuhan ini maha kuasa. Siapa yang bisa membuat pemandangan begitu eksotisnya, begitu indahnya, begitu luar biasa. Saya barusan berdoa. Berdoa bukan kepada Tuhan yang biasa. Tapi saya berdoa kepada Tuhan yang luar biasa. Yang mampu untuk memberikan hal ini. Di sana saya dikuatkan, Tuhan Engkau mempunyai kerinduan, kasih yang begitu besar untuk menolong saya. Tapi Engkau juga punya kuasa untuk menolong saya. Itu dua hal yang berbeda. Kadang-kadang saudara ingin menolong. Saudara dengar kesaksian tadi, apa yang dikatakan oleh Ibu Evi, oleh Ibu Yanti, undangan Ibu Yanti untuk ke Bandung Cancer Society ini. Saya yakin saudara tergerak hati saudara. Saya yakin. Seandainya saudara kaya, mungkin saudara akan membantu orang-orang di sana yang seperti yang dialami oleh Ibu Evi, kankernya serius, tapi uangnya enggak serius yang dia punyai. Jadi akibatnya enggak bisa apa-apa. Tinggal sekarang seolah-olah lu mau serahin nyawa atau enggak. Saudara pasti akan tergerak untuk memberi. Tapi saya enggak mampu. Saya enggak punya uang untuk menolong. Saya bukan orang kaya, bukan konglomerat. Kita seringkali mempunyai dorongan untuk menolong. Tapi kemampuan yang tidak ada. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu maha kasih. Punya dorongan untuk menolong saudara dan saya luar biasa. Dorongannya besar. Dan Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa. Punya kemampuan yang luar biasa untuk menolong saudara dan saya. Itu yang dahsyat dari Tuhan. Itu yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga Tuhan mempunyai kemauan dan juga kemampuan untuk menolong saudara dan saya. Oleh sebab itu jangan berkecil hati ketika kita berdoa berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan benar-benar mau dan mampu menolong saudara dan saya. Ini adalah hal yang dikatakan oleh Tuhan di sini untuk menunjukkan. Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat. Dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit. Saudara bisa menghitung awan, berapa banyak awan ini, berapa besar awan ini. Belum sempat dihitung, udah jalan sendiri. Saya punya satu kandang burung pipit. Ya, satu kandang burung pipit itu makanannya burung hantu peliharaan saya. Itu ya, itu burung hantu, ada burung hantunya. Kalau saya lagi ngitung, tinggal berapa ini ya, saya mesti beli lagi enggak ya ke pasar burung gitu. Saya ngitung, susahnya luar biasa loh. Sebab mereka enggak mau baris, itu burung pipit. Mereka terbang terus, saya sudah hitung ini, saya ngitungnya enggak boleh 1, 2, 3 enggak boleh. Saya ngitungnya per 3 burung itu 1, 2, 3 per 3. Tapi itu pun susah, sudah saya hitung dia pindah lagi dan dia seragam semua. Modelnya seragam semua, susah sekali. Mau saya kasih nomor susah, mau kasih nama susah. Kalau saudara disuruh hitungan gampang. Berdiri, berbaris, kencang kanan, gerak, turun, hitung. 1, 2, selesai kita.
Tapi kalau ngitung itu susah. Saya pikir baru ngitung burung pipit di dalam kandang yang sempit. Itu saja sulit. Bagaimana menghitung burung pipit yang ada di dunia ini? Atau dikatakan firman Tuhan, menghitung awan. Wah, enggak masuk akal ini. Ini betul-betul enggak mampu. Ketika dikatakan di sana, dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Siapa yang bisa menggerakkan? Enggak mampu betul-betul. Jadi di sini kita lihat ada kekuasaan Allah yang disampaikan oleh Allah dalam kuasanya untuk menolong saudara dan saya. Saya ajak saudara kembali membuka Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 25 sampai dengan ayat 31. Yesaya 40 ayat 25 sampai dengan 31. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jangan pernah merendahkan Allah. Jangan pernah menyepelekan Allah. Sebab Allah yang tidak kelihatan itu tidak sama dengan manusia yang kelihatan. Allah yang tidak kelihatan itu justru kuasanya luar biasa. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Firman yang maha kuasa. Yang maha kudus. Di sini kita lihat tidak ada satu hal pun yang bisa dipersamakan dengan Allah. Sehingga betapa bodohnya orang yang menyamakan Allah itu dengan patung yang mati. Atau benda-benda mati. Atau apapun juga yang bisa mereka lihat, bisa mereka sentuh, bisa mereka pegang. Tetapi sesungguhnya tidak punya kuasa apapun. Bahkan Allah itu tidak sama dengan manusia. Manusia terbatas kemampuannya, terbatas kuasanya. Tapi di sini dikatakan, arahkanlah matamu ke langit. Ayat 26. Dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Kita kadang-kadang menyepelekan Allah. Memang Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu berdoa kepada Allah, panggillah Bapa kami yang ada di dalam surga. Allah ini mungkin bagi orang lain adalah sosok yang jauh yang tidak mereka kenal. Tidak akrab dengan mereka. Tapi bagi kita Allah ini adalah Bapa yang baik. Harusnya kita lebih mengenal Allah ini ketimbang orang-orang lain yang tidak memanggil Allah sebagai Bapa. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa Allah ini maha kuasa dan masalah saudara dan saya sepele di hadapan Allah. Buat kita besar masalahnya. Tapi buat Allah itu sepele. Sangat sepele. Sehingga Allah mampu untuk menolong saudara dan saya keluar dari masalah yang kita sedang hadapi. Apapun juga masalahnya dengan sangat mudah. Kesaksian sudah begitu banyak. Saya sudah sering kali memberikan kesaksian juga. Kalau saya berikan lagi hari ini, saudara pulangnya sore atau malam nanti. Jadi lebih tidak dikasih kesaksian lagi, sudah cukup tadi. Tapi di sini kita lihat kata Allah pada ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian? Hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel. Yakub dan Israel ini satu orang.
dan merupakan gambaran dari bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Tuhan. Kalau kita bicara pada hari ini merupakan gambaran saudara dan saya, kita semua gereja Tuhan, umat pilihan Tuhan. Mengapa engkau berkata begini? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Mengapa engkau katakan seperti itu? Tahukah saudara perkataan-perkataan kita, sikap kita kepada Tuhan, menilai Tuhan, bagaimana kita menilai Tuhan, seringkali menyakitkan hati Tuhan, membuat Tuhan kecewa. Sebab Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang luar biasa. Sementara Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang luar biasa, kita menyepelekan Tuhan. Kita merendahkan Tuhan. Kita menuduh-nuduh Tuhan yang enggak-enggak. Bahkan mengatakan begini, seperti yang dikatakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Orang lain ditolong oleh Tuhan, saya mah enggak. Tuhan sedih loh mendengarkan perkataan seperti itu. Sebab Tuhan sedang menolong saudara. Tuhan sedang dalam proses menjawab doa kita. Tapi kita bukannya bersabar, beriman, tapi malah kita menganggap, Tuhan gak dengar doa saya. Lalu dikatakan ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Tuhan itu tidak pernah capek dengan segala sesuatu yang kita sampaikan. Saya sebagai gembala, kadang-kadang sebagai manusia, saya itu capek. Sebab apa? Sebab setiap jemaat punya hal masalah yang perlu ditolong, perlu didoakan, perlu dibimbing, perlu diarahkan. Dan saya berpikir waktu saya kurang. Memang betul-betul kurang. Harus menjawab permasalahan dari jemaat yang ini, tapi juga harus menjawab permasalahan dari jemaat yang itu dan sebagainya. Saya mikir baru segini saja sudah kok rasanya berat. Bagaimana Tuhan mendengarkan doa orang-orang sedunia? Itu capeknya luar biasa pasti. Ini adalah satu gambaran bahwa kita manusia gak bisa membayangkan kemampuannya Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat. Dan Tuhan katakan di sini bahwa Tuhan itu tidak pernah menjadi lelah, tidak pernah menjadi lesu. Dan pengertiannya Tuhan itu tidak terduga. Tidak pernah ada persoalan yang terlalu sulit buat Tuhan sehingga tidak bisa dipecahkan oleh Tuhan. Enggak pernah ada. Tidak pernah Tuhan menghadapi jalan buntu, apalagi putus asa. Enggak pernah. Tuhan itu luar biasa. Lalu dikatakan di sini, Tuhan itu, dia itu memberi kekuatan kepada yang lelah, ayat 29. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi kalau saudara lelah dan saudara tidak berdaya, saudara sudah memenuhi syarat untuk mendapat kekuatan ekstra dari Tuhan dan semangat luar biasa dari Tuhan. Asalkan kita mau datang pada Tuhan. Bukannya kita malah mencari solusi sendiri. Saya beritahu bahwa perbedaan antara kekristenan dengan agama-agama di dunia itu berbeda luar biasa. Apa sebabnya? Karena orang Kristen tidak mencari agama. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini tidak untuk mendirikan agama. Agama adalah bagaimana manusia berpikir, bertindak, bergerak untuk mencari Tuhan. Itu agama. Tapi kalau di dalam kekristenan itu Tuhan yang mencari kita. Tuhan Yesus yang datang mencari kita dan mengundang saudara dan saya, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus datang dan mengundang kita. Tuhan Yesus datang bukan untuk memaksa kita, tapi mengundang saudara dan saya. Sehingga ketika kita letih lesu dan berbeban berat, ketika kita tidak punya kekuatan lagi, kita benar-benar lelah, ketika kita tidak punya semangat lagi, itulah saatnya kita datang kepada Tuhan dan percayalah Tuhan yang akan memulihkan saudara dan saya. Ayat 30 mengatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Dulu saya tidak mengerti ayat ini. Bagaimana orang muda ini bisa menjadi lelah dan lesu. Orang muda itu rasanya energi, tidak ada capeknya. Semangatnya luar biasa.
Tidak mungkin ini jatuh tersandung. Kalau orang tua jalannya sudah susah, ya, tulangnya sudah bunyi-bunyi semua, kletak letuk gitu ya. Kalau saudara sudah tua, ketika saudara jalan, cobalah saudara bernyanyi. Supaya teman saudara waktu berjalan tidak mendengar tulang saudara kletak letuk, saudara bernyanyi. Kalau enggak teman saudara heran, ini apa ya bunyinya? Kalau sudah sampai ditanya begitu, sebutlah, ya orang itu makin tua makin renyah sehingga makin bunyi. Orang tua yang mungkin sudah rada kurang jelas penglihatannya, mungkin bisa jatuh tersandung. Mungkin, tapi kalau anak muda, enggak mungkin lah. Tapi saya mengerti ini ketika melihat begitu banyak anak muda dan teruna-teruna ternyata mengalami penyakit. Ada penyakit kanker di dalam anak muda itu. Ada penyakit-penyakit serius pada teruna-teruna itu. Ada masalah-masalah serius dengan anak muda itu. Dan tahukah saudara bahwa iblis berusaha untuk menjerat anak muda jauh lebih intensif dibandingkan dengan orang tua. Sebab apa? Orang tua umur berapa? 93 tahun. Iblis sudah, wah udahlah besok juga udah berangkat, ngapain gua susah-susah membujuk dia. Yang dibujuknya itu anak muda yang masih umur 15 tahun. Dibujuknya pakai apa? Pakai narkotika, pakai pergaulan bebas, pakai macam-macam hal yang bisa menjerat anak muda ini. Sehingga anak muda ini menjadi liar, menjadi buruk dan sebagainya. Saya pernah bertemu dengan seorang yang adalah artis tato. Kita orang Kristen jangan ditato ya, karena firman Tuhan katakan jangan digambari. Tapi kalau saudara sudah terlanjur ada tato di tubuh saudara, enggak usah dihapus. Ya, enggak usah dihapus kalau ada tato di tubuh saudara, sudah jangan dihapus. Biarkan saudara minta ampun sama Tuhan, selesai. Itu biarkan aja tatonya. Tapi saya pernah tanya sama pembuat tato ini. Yang ditato ini umur berapa sih? Ya, kira-kira umur paling muda ada umur 14 tahun. 13 tahun ada ditato. Oh. Enggak ada gitu anak umur 2 tahun ditato? Enggak ada katanya. Ya siapa tahu kan anak kembar, susah bedainnya kan. Terus ya yang satu ditato, yang satu enggak gitu, supaya orang tuanya bisa bedain. Enggak ada. Oh, jadi 14 tahun ya. Nah yang paling tua umur berapa? Ya ada umur 40 tahun ada, 50 tahun. Masa sih saya bertanya, enggak ada gitu yang umur 80 tahun gitu. Wow, rusak nih jarum tatonya. Rusak ini, yang ditato ini biasanya kulit kenceng ini Pak. Kalau yang ini udah enggak bisa ditato. Saya bilang bukan itu jawabannya. Anak umur 2 tahun tuh belum bisa dibujuk sama iblis. Kakek-kakek umur 80-90 tahun sudah enggak mau dibujuk oleh iblis. Iblisnya enggak mau, kakeknya masih mau. Iblis itu mencari usia-usia yang masih produktif. Produktif apa? Produktif dalam hidup, iya berkarya dan sebagainya. Tapi juga produktif dalam dosa. Nah orang tua coba, sekarang mau dosa apa juga agak susah. Oh dia jalan aja susah. Jadi di sini kita lihat, apa yang dikatakan firman Tuhan ini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Itu benar. Hati-hati. Sebab orang-orang muda dan teruna-teruna ini seringkali adalah orang-orang sombong. Sombong merasa dirinya masih muda, sombong merasa dirinya masih mampu. Hati-hati kalau saudara sombong dan merasa diri saudara masih mampu. Mampu di bidang apapun, hati-hati. Kesombongan kita itu membuat peran Allah jadi berkurang dalam hidup kita. Kita harus benar-benar menyadari ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kita dan melibatkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Hati-hati. Tetapi dikatakan ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya mengucap syukur di sini karena diperjelas. Ayat firman Tuhan mengatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Tidak terus titik. Tapi disambung dengan kekuatan sayapnya. Berarti raja wali ini tidak terbang di dalam pesawat terbang. Jadi raja walinya sudah jompo, sudah gak kuat apa-apa.
diajak terbang sama bosnya, sama tuannya. Ya duduk situ ya. Ya terus duduk, dia terbang tinggi. Wah luar biasa, dia lihat jendela, Raja Wali yang lain di rendah-rendah di bawah, gue mah terbangnya tinggi. Di dalam pesawat terbang, enggak. Dikatakan di sini dengan kekuatan sayapnya. Berarti sayap saudara yang lemah, sayap saudara yang tidak berdaya lagi, itu yang akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Itu namanya pemulihan. Itu yang luar biasa. Sebagian saudara mengatakan amin, luar biasa. Sebagian lagi dalam hati mengatakan amin. Sebagian lagi, tadi Pak Andri ngomong apa ya? Tepuk tangan dulu buat Tuhan lah. Ini kalau enggak ada suaranya. Saudara bisa bertepuk tangan lebih keras. Lebih keras lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, itu caranya membangunkan jemaat. Nah, membangunkan dalam arti kata kiasan. Maksudnya membangunkan membuat jemaat maju. Bukan jemaat enggak ada di sini. Yang jemaat enggak bangun enggak ada. Ya. Ini adalah hal yang Tuhan jelaskan kepada kita. Sehingga kalau saudara adalah termasuk orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara pasti mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru itu luar biasa loh. Kalau saya amati kesaksian-kesaksian yang pernah saya dengar dan saya juga alami banyak hal, mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya melihat Tuhan bekerja dari dua arah. Pertama adalah Tuhan membuat kita mempunyai semangat yang baru. Mempunyai iman yang teguh. Masalah masih ada, tapi semangat yang baru. Semangat kekuatan yang baru. Saya ambil contoh tadi kesaksian Ibu Evi. Walaupun kondisinya parah, keuangan nggak punya. Dan sampai mau menjual rumah satu-satunya. Dan itu pun mungkin juga bakal tidak cukup. Dia tidak putus asa terus gantung diri atau minum cairan untuk serangga. Enggak. Coba dia minum begitu, gantung diri, bunuh diri, rel kereta api, dia jalani, deret kereta api lewat, terpotong jadi 3 ataupun hancur, terjun dari lantai paling atas di gedung tinggi, terus deret hancur, orang semua memaklumi, oh ya ibu ini kan kanker ini, kanker berat, jadi dia mungkin putus asa. Selesai dia sampai di situ. Saya dengar tadi ada seorang teman yang bukan sahabat, datang kepada dia dan menolong dia dengan memberikan uang yang dia butuhkan. Bahkan membeli emas yang dia punyai dengan harga yang pada waktu itu emas masih turun, ini harganya sudah naik. Dibeli oleh orang ini. Itu enggak akan dialami oleh Ibu Evi ini kalau dia tidak membiarkan kuasa Tuhan bekerja dan memberi semangat pada dirinya, memberi kekuatan baru, memberi pengharapan baru. Jadi Tuhan tuh bekerja di dua arah. Satu arah kita di dalam. Di dalam diri kita sendiri Tuhan kuatkan, Tuhan beri kesabaran, Tuhan beri kepada kita kemauan untuk menanti jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan Tuhan gerakkan hal-hal lain di luar sana. Saudara masih ingat kisahnya Yusuf. Yusuf yang dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, oleh kakak-kakaknya sendiri, dimasukkan ke sumur kering, dikeluarkan dari sumur kering, dijual kepada orang-orang Arab, orang-orang Kasdim, dan oleh orang-orang Kasdim ini, orang Arab ini dijadikan budak, dijual ke Mesir, dibawa ke Mesir, dijual ke Potifar. Di sana dia difitnah oleh istri Potifar dan dia masuk penjara di negeri asing di Mesir. Sudah lihat ini semua serangkaian peristiwa-peristiwa buruk dalam diri Yusuf. Tapi sebetulnya apa yang dialami oleh Yusuf ini adalah proses mengubah seorang anak konglomerat. Karena Yusuf ini anaknya Yakub, orang kaya. Dan Yusuf ini dimanja luar biasa oleh Yakub. Dikasihi luar biasa oleh Yakub. Sehingga kita bisa bayangkan lah. Gadget yang paling modern pasti dia punya. Yusuf ini. Kalau orang lain sibuk Pokemon Go, mesti nyari-nyari keliling. Yakub karena kaya, ngumpulkan Pokemon. Pokemon semua baris di sini, gak usah nyari-nyari. Jadi, luar biasa. Ini kaya raya. Luar biasa kaya raya. Jadi mental seorang anak yang manja dan anak orang kaya ini tidak pantas, tidak mampu untuk menjadi raja muda di Mesir. Sehingga Tuhan membuat situasi demikian rupa, supaya 13 tahun Yusuf dididik oleh keadaan yang dia harus alami. Tapi Yusuf diberi semangat, diberi kekuatan. Tidak dibiarkan putus asa. Karena apa? Karena menanti-nantikan Tuhan. 13 tahun itu bukan waktu yang singkat loh. Itu lama.
Saudara kalau belum pernah merasakan di penjara, saudara belum pernah merasakan sakit kanker, saudara belum pernah merasakan hal-hal yang buruk, yang harus nunggu lama, saudara tidak tahu apa artinya lama itu. Lama, betul-betul lama 13 tahun. Kondisinya buruk. Tapi justru dari penjara, Tuhan membawa Yusuf masuk ke istana Firaun dan membuat Firaun kagum dengan penjelasannya Yusuf tentang mimpi Firaun. Dan lalu Yusuf mempunyai konsep-konsep yang luar biasa sehingga Firaun melihat tidak ada orang lain yang bisa menjalankan konsep ini kecuali Yusuf. Dan Yusuf menjadi orang kedua setelah Firaun di Mesir. Padahal dia orang Ibrani. Dia bukan orang Mesir. Dia mempunyai paspor Ibrani. Tapi jadi raja muda di Mesir. Kalau di Indonesia kan nggak bisa kayak gitu. Punya paspor Amerika susah untuk jadi menteri di sini. Ya kan? Ini punya paspor, mungkin nggak punya paspor malah nggak punya KTP, budak dia itu nggak punya apa-apa Yusuf. Luar biasa. Tuhan menyiapkan. Jadi Tuhan bekerja dua arah. Dari diri kita sendiri dan Tuhan sedang menyiapkan di luar sana. Entah apa yang Tuhan siapkan. Sedemikian rupa sehingga tadi diceritakan oleh Ibu Evi tadi bahwa sahabatnya ini bukan sahabat, temannya ini mendengar suara Tuhan untuk menolong dia. Ini kan ajaib. Dia nggak pernah telepon loh, nggak pernah, oh tolong ya, sumbang saya ya, nggak pernah, nggak pernah. Ini teman yang mungkin cuma sekedar mau jenguk aja. Nggak terlalu banyak harapan kepada teman ini. Tapi Tuhan menggerakkan teman ini. Itu cara Tuhan. Oleh sebab itu biarkanlah Tuhan bekerja untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam menolong saudara dengan caranya yang ajaib. Nantikanlah Tuhan. Jangan pernah menukarkan Tuhan dengan apapun dan dengan siapapun. Yesaya 31 ayat 1 dan 3. Yesaya 31 ayat 1 dan 3. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu, dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Masuk akal kalau orang pada zaman itu, orang-orang Yahudi terutama, ketika punya masalah, mau lari ke Mesir dan minta tolong sama Mesir. Apa sebabnya? Karena di dalam sejarah, Mesir itu adalah tuan mereka. Dan orang-orang Yahudi ini budak. Jadi mereka memandang sebagai budak di bawah, memandang tuannya orang Mesir ini yang orang kaya. Orang sukses, orang berhasil, orang segala ini yang luar biasa ini. Ini menjadi harapannya. Sehingga mereka akan ke Mesir, akan minta tolong kepada kekuatan Mesir. Mesir ini juga gambaran dunia. Kita ini diperbudak oleh dunia. Sehingga dunia memperbudak kita, Tuhan melepaskan kita dari perbudakan dunia ini. Dan dunia ini menjadi harapan kita, karena kita kenal bahwa dunia ini menjanjikan. Dunia ini punya potensi. Tapi Tuhan katakan begini, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Celaka. Sebab apa? Mereka itu mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kuasa Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Celaka orang yang mencari manusia. Celaka orang yang mencari dunia untuk pertolongannya. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Jadi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah. Orang Mesir sehebat-hebatnya orang Mesir, sehebat-hebatnya orang dunia, itu tetap manusia yang terbatas. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Tuhan memang menolong kita, mungkin melalui manusia lain, mungkin. Seperti tadi Ibu Evi dibantu oleh teman yang tadi datang menolong, membantu dengan memberikan dana untuk
uang untuk melakukan operasi dan sebagainya, melakukan kemoterapi dan sebagainya. Memang melalui manusia, tapi jangan bersandar pada manusia. Sebab belum tentu manusia itu yang akan Tuhan pilih. Tahukah saudara bahwa Yusuf di dalam selnya dia, penjaranya dia berharap kepada tukang minuman Raja Firaun. Yusuf ini berharap kepada tukang minuman Raja Firaun yang pada waktu itu dibebaskan. Tapi ternyata tukang minuman ini lupa. Kalau dia dipeseni sama Yusuf, tolong ya sampaikan Firaun, saya punya masalah nih, saya nggak salah apa-apa kok masuk penjara. Lupa si tukang minuman. Berapa lama lupanya? 2 tahun. Untung 2 tahun loh. Kok 20 tahun gimana? 2 tahun itu pun bukan mendadak ingat. Si orang ini lagi inget-inget, tiduran, kosnya inget-inget Yusuf. Oh iya ya, saya punya janji sama Yusuf 2 tahun yang lalu. Enggak, itu gara-gara Firaun yang bermimpi. Dan tidak ada yang bisa menguraikan mimpinya Firaun. Jadi kalau Firaun tidak bermimpi, ya tidak ingat si tukang minuman raja ini. Jadi Firaun sebetulnya yang dipakai sama Tuhan pada waktu itu. Bukan tukang minuman raja. Yusuf berharap sama tukang minuman raja. Apa hasilnya? Kecewa. Saudara kalau berharap pada manusia, saudara pasti kecewa. Harap pada Tuhan, menantikan Tuhan. Sebab dengan cara seperti itu Tuhan yang akan menolong kita. Coba baca Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sungguh firman Tuhan ini begitu keras, begitu tegas, tapi begitu jujur firman Tuhan ini. Dikatakan di sini ada orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang terkutuk. Siapakah mereka? Pertama adalah yang mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia ini manusia siapapun juga. Mau dia pejabat, mau dia orang kaya, mau dia orang hebat, mau siapapun juga. Kalau saudara mengandalkan manusia, saudara masuk di dalam kategori firman Tuhan katakan, bukan saya yang mengatakannya, firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang kedua adalah yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena mungkin dia mampu, mungkin dia berhasil. Saya ambil contoh tadi Ibu Evi, kalau suaminya adalah konglomerat, adalah orang kaya. Mungkin, harus operasi aja. Harus kemoterapi, ya kemoterapi aja. Harus gini, ini gini. Dia tidak merasakan tangan Tuhan yang menolong dia. Yang menolong dia adalah hartanya suaminya. Tapi di sini puji Tuhan, malah nggak punya uang, malah puji Tuhan. Apa sebabnya? Karena di sana kita bisa merasakan peran Tuhan yang maha kuasa, yang memberi jalan yang tidak terfikirkan oleh kita. Dan yang ketiga yang terkutuk adalah yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang menjauh dari Tuhan ini seringkali tidak terasa kalau dia menjauh dari Tuhan. Tapi makin lama makin menjauh. Ya, kalau saudara sekarang berdiri di sebelah kereta api dan di stasiun, kereta api itu jalan, cek jalan, kereta api menjauh dari saudara, saudara pasti kerasa. Karena saudara sudah menjauh dari kereta api. Tapi kalau saudara sendiri yang menjauh dari kereta api, saudara mungkin nggak kerasa. Sebab apa? Ada perhatian-perhatian lain. Saudara sedang merhatikan perhatian-perhatian lain yang membuat saudara tidak terasa bahwa saudara sedang menjauh. Begitu juga ketika kita menjauh dari Tuhan. Hati-hati. Saudara yang sudah tidak mengutamakan lagi datang ibadah, yang sudah tidak ada lagi gregetnya untuk datang ibadah, jangan salahkan. Itu pendetanya sih yang kurang enak khotbahnya, itu sih musiknya yang kurang enak, urapannya kurang kerasa. Itu omong kosong. Itu hatinya memang menjauh. Kalau saudara memang gregetnya ada, niatnya saudara ada, masih ingat Yunus di dalam perut ikan besar, monster besar, dia malah ibadah di situ, dia malah doa di situ, Yunus itu. Tempat doa yang aneh. Ya kan saudara bisa doa ke gua doa mana saja, tapi saudara susah doa di dalam
perut monster ikan laut yang besar. Setiap kali saudara nyari ikannya dapatnya kecil-kecil melulu. Jadi saudara nggak bisa masuk ke dalam perutnya ikan itu. Susah. Dikatakan di sini pada ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sebaliknya dari terkutuk adalah diberkati. Diberkati, siapa yang diberkati? Adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Sulitnya kita itu bisa melihat. Sulitnya kita itu bisa mendengar. Sulitnya kita juga, kita bisa berpikir. Kenapa kok saya katakan sulit? Karena seringkali apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, ini merasuki kita dan kita menganggap mereka bisa menolong kita. Orang itu bisa menolong kita, orang ini bisa menolong kita, situasi ini bisa padahal sebetulnya andalan kita harusnya Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berkuasa melakukan apapun juga. Akhirnya Ayub menarik perkataannya. Ayub menyadari bahwa dia sudah salah dan dia menarik perkataannya. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Ayub 42 ayat 1 sampai dengan 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Perkataan Allah sebagai sahabat Ayub telah menyadarkan Ayub dan membuat Ayub berpikir. Ayub berpikir secara benar. Dan akhirnya Ayub mencabut akan perkataannya sambil mengakui akan kemahakuasaan Allah. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, mengakui Tuhan. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Oleh sebab itu ayat 6 mengatakan, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini adalah gambaran penyesalan. Duduk dalam debu dan abu adalah gambaran orang yang bertobat. Ayub mencabut semua perkataannya yang sudah menyepelekan Tuhan. Tapi ada satu hal yang penting di sini pada ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Apa yang dialami oleh Ayub membuat Ayub semakin mengenal dan mengalami Allah. Rangkaian peristiwa buruk yang dialami oleh Ayub telah membuat Ayub mengenal secara pribadi. Mengenal Allah secara pribadi. Masalah persoalan yang saudara hadapi pasti akan membawa saudara semakin mengenal Allah secara pribadi. Itulah berkat yang luar biasa. Sebab sulit orang bisa mengenal Allah secara pribadi kalau orang itu tidak dibukakan hatinya, tidak dibukakan pikirannya. Apa yang dipakai Tuhan untuk membukakan hati dan pikiran kita? Seringkali persoalan, masalah yang ada yang membuat kita datang kepada Tuhan. Kata anak bungsu itu, pegawai-pegawai ayahku makan enak di sana. Sedangkan aku ini makan sisa makanan babi pun aku gak dikasih. Aku mau kembali ke rumah Bapa. Persoalan itu membuat dia kembali ke rumah Bapa. Itu dalam perumpamaan anak yang terhilang. Dan saudara dan saya kembali mengenal Allah dengan baik. Dengan semua hal yang terjadi meskipun hal itu buruk. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapa. Kami memiliki Bapa yang adalah Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa. Sehingga tidak ada satu apapun juga masalah, persoalan, penyakit apapun juga yang mampu menghentikan kami. Karena kami tahu Tuhan,
Kami selalu punya pengharapan di dalam kuasa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau hadir tengah-tengah kami. Saat ini Engkau mengetahui setiap masalah, persoalan, penyakit yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Tuhan, lakukanlah mujizat-Mu Tuhan. Lakukanlah ya Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan melalui semua peristiwa mujizat yang terjadi. Karena firman Tuhan sudah disampaikan. Firman Tuhan yang penuh kuasa sudah diterima oleh jemaat ini. Oleh sebab itu Bapa dalam surga, biarlah Engkau sendiri akan menjawab doa-doa dan seru doa dari jemaat-Mu ini Tuhan, satu demi satu. Dan kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.